Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Alfaini Rambe akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Indonesia. 1. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuk Islam. Kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa beragam. B. Kondisi agama dan kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum sudah mengenal agama atau kepercayaan, mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. C. Kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, beternak, serta berlayar dan menjadi nelayan. D. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. E. Kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Beragam tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. 2. Masuknya Islam ke Indonesia. A. Melalui perdagangan. Saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri Barat, Tenggara, dan Timur Asia. 2. B. Perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putra-putri bangsawan, tertarik untuk menjadikan istri dari para saudagar tersebut. C. Pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Sal Mahfuz, model tersebut dinamakan dengan halakoh. D. Seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. C. Pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Sal Mahfuz, model tersebut dinamakan dengan halakoh. D. Seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. E. Tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. F. Politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. 3. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. B. Teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia. C. Teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat atau Cambai dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. D. Teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain Profesor Slamet Muljana. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. 4. Corak keislaman di Indonesia. A. Politik. Seiring
periodisasi perkembangan Islam di Indonesia. Ajaran Islam ikut mewarnai corak politik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan Islam di Indonesia. B. Seni dan budaya. Seni dan budaya tidak lepas dari pengaruh-pengaruh nilai ajaran Islam. Seni bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. C. Pendidikan. Untuk menganalisis masuknya pendidikan Islam di Indonesia, maka sangat tepat kiranya untuk menelusuri proses masuknya Islam di Indonesia. D. Perekonomian. Perekonomian merupakan salah satu tegaknya sebuah peradaban sedikit banyak mendapat corak keislaman.